Makanya untuk belajar ilmu itu yang penting ditotose atine. Karena sesuatu hal yang baik butuh tempat yang baik. Dan setiap amalan itu sejatinya adalah perjalanan untuk lebih mendekat kepada Allah. Panjenengan coba sini. Ya. Ini perempuan dulu ya, Sini. Lo bingung mau ada kemana? Ada ke sini ya. Panjenengan itu namanya siapa namanya? Namanya Reni. Perempuan ikut gemblengan ya. Mbak Reni ini dari mana? Kalau sakit nyuntu loh, ambilkan peci saya, ambilkan kopi saya. Allahumma sholli ala sayyidina. Itu kalau kita dengan cara ditempelkan atau dimasukkan ke dalam tubuh. Kalau semuanya kita nggak perlu harus memegang. Lepaskan nafas pelan, diikuti rasanya. Ya mahbub subhani ya mukhidi Aba Muhammadin Sayyidina Sa'abul Qadir Jailani Agishni wa amidani fi qadai hajati wa yaqadi al hajat wa yaqadi al hajat wa yaqadi al hajat. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi, sebentar ya Allah. Hadir bidillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kristiono dari Tulungagung. Motivasi saya untuk ikut gemblengan ini, tujuan pertama untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di zaman yang akhir ini untuk banyak-banyak beribadah dan utamanya untuk sholawat, untuk tawassul untuk baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan untuk lebih kuat batin kita selalu amalkan sholawat dan senantiasa istiqomahkan untuk sholat 5 waktu dan wirid malam. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semuanya, ini adalah proses pembangunan kamar mandi. Ini nanti
progresnya gimana ini Pak? Nanti kan pintunya lewat sana, Pintunya lewat sana. barat. Heeh. Tapi ini untuk ruang 10 ruang. Oh, untuk 10 ruang. Kamar mandi perempuan sendiri, Ya lagi. laki-laki sendiri gitu. Siap. Untuk tengahnya untuk lorong. Oh, lorongnya. Siap. Untuk diameter apa? Diameter kamar mandinya 3,5 kali 3, untuk lorongnya 4 meter. Siap. ظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. Ini proses pembangunan ini alhamdulillah sudah sampai pada pengecoran lantai 1 dan subhanallah memang sampai saat ini dananya kita sudah menghabiskan dana sekitar 15 M dan alhamdulillah ini di setiap minggunya kita mengeluarkan dana 250 juta ini setiap minggunya. Alhamdulillah ketika kita berbuat baik alhamdulillah ada saja jalan untuk proses pembangunan padepokan ini. على نور المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah wa ni'matillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di malam yang berbahagia ini kita semuanya bisa bersilaturahmi, bertatap muka. Semoga kita bisa menjadi saudara, seduluran, selawas-selawas saking welasé Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Ketika saya berbicara seduluran ini, saya harap njupun jero nggih. Jadi seperti kendi, dalamnya putih, keluar juga putih. Bukan hanya manis-manis lambi. Bukan hanya sekedar untuk mempermanis bahasa, kita menjadi saudara tapi tekone lek pas butuh toknya repot. Ini penting saya sampaikan supaya apa? Kalau kita benar-benar menjadi saudara, ini nanti proses manjingnya ilmu benar-benar bisa mancing ke dalam kolbu jenengan. Karena seberapa besar ilmu masuk ke dalam diri panjenengan tergantung seberapa besar jernihnya, beningnya hatinya panjenengan. Seberapa besar ilmu masuk ke dalam diri santri atau murid atau saudara tergantung seberapa besar cintanya santri atau cintanya saudara kepada saudaranya atau cintanya santri kepada gurunya. Makanya saya sampaikan sebenarnya ketika seseorang mencari ilmu itu tidak usah berpikir untuk mendapatkan ilmu. Karena ketika saya dulu dipondokkan sama abah saya, beliau menyampaikan kepada saya, "Le, awakmu tak deleh ning pondok iki ora takon golek ilmu. Ora ben awakmu pinter iku ora. Sampean tak taruh dek pondok ini yang pertama, Bapak pengen jenengan itu mendekat kepada yang punya ilmu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, panjenengan itu Bapak taruhkan di pondok sini supaya panjenengan bisa dekat dan mendekat kepada yang dititipkan ilmu, yaitu ibu gurumu atau gurumu atau bapak ibumu. Jadi bapak itu ada dua. Bapak secara dohir itu bapak kandung kita, bapak secara batin itu ya ibu guru kita. Maka ini juga yang saya sampaikan ke panjenengan. Ini sedikit mukadimah nggih, sedikit mukadimah biar kalau makan itu ngerti caranya makan dulu. Enggak langsung dilebokne gitu aja, nanti enggak dapat rasanya juga enggak manfaat ilmunya.
Jadi sedikit dulu saya berikan mukadimah bahwa ketika saya dulu dipondokkan oleh abah saya, beliau menyampaikan kepada saya, "Le, kamu tak taruh ndek pondok ini bukan supaya kamu itu pintar terus mendapatkan ilmu, itu ndak. Bapak mondokkan kamu ndek sini ini pengennya kamu mendekat kepada yang punya ilmu dan kepada yang dititipkan ilmu." Makanya saya itu sekarang ya bodoh. Saya itu ndak bisa ngaji. Ngaji kitab ala-ala yang tipis itu. Yang paling Pak Yai ini ngaji 3 bulan selesai. Saya 2 tahun ngaji ala-ala itu tidak selesai-selesai. Karena saya nggak begitu ngaji. Jadi kalau anak-anak habis sholat subuh itu ngaji, saya itu ke ladang. Tempatnya abah saya nyangkol. Nanti kalau abah saya sudah, Pak Yainya sudah sampai di ladang, itu sudah selesai cangkolannya. Nanti kalau abah mau mandi, saya nimba air. Nanti kalau abah mau mandi, sudah tinggal mandi. Kalau abah itu mau ngarit, saya ngarit dulu. Jadi nanti kalau abah sudah selesai ngulang ngaji, nggak ngarit. Karena sudah saya yang ngarit. Makanya saya itu nggak bisa ngaji. Makanya saya itu nggak pinter. Karena memang ya di pondok itu ya cuman arane tok di pondok. Alhamdulillah di sini ada yang dari Cepu, Jawa Tengah. Saya untuk saudaraku yang datang ke sini dari Cepu, Jawa Tengah, saya harap panjenengan sudi untuk datang ke guru saya, beliau ke keluarganya, ke keluarga Abah Syuti Al-Ghazali, Cepu, Jawa Tengah. Beliau adalah sering disebut sebagai pendekarnya Merah Putih, dan sampaikan salam saya untuk beliau. Saya dulu nderek beliau 2 tahun, jadi tukang ngepel. Saya dulu dari tukang ngepel. Saya kalau ingat beliau itu sebenarnya pengen nangis, tapi ya salam saja begitu. Yang kedua yang dari Bangkalan, nanti saya minta untuk sowan ke Mbah Ihsan. Saya dulu nderek Mbah Ihsan hampir 7 bulan. 3 bulan saya datang ke tempat beliau. Pertama datang itu saya sama sekali tidak ditanyai. Sama sekali tidak ditanyai. Di Jarno. Jadi saya sowan ke beliau di musola depan itu. Setelah itu saya menghadap ke beliau, saya sampaikan kalau saya diperintah oleh Ayah Syuti Al-Ghazali untuk derek di tempat beliau, untuk ngaulo. Kata Mbah Ihsan, ya kalau derek nggih monggo. Dia di Jarno, ya tidak disuruh makan, nggak disuruh masuk, ya di depan rumah itu ya nyapu, ya ngepel gitu. 3 bulan seperti itu nggak ditanya. Setelah 3 bulan baru saya ditanya tujuannya apa itu. Nah kalau anak sekarang sowan ke tempat kiai, kok jangankan 3 bulan ya Kang, 1 menit 1 jam datang nggak ditanya ini ku kiai opo. Wong kok ora iso hargai. Wong saya berkali-kali kayak gitu. Ada orang datang gitu, kita nggak tahu, malam nggak pernah tidur, siangnya itu kan banyak pasien kayak gitu. Kadang nggak bisa nyapa 1 orang itu mesti dilok lah. Gitu. Tapi kalau insya Allah kalau alumni tahun 2000-an itu sudah biasa, namanya dicoba sama kiai itu biasa. 3 bulan nggak ditanya, ya cuman klesetan ya dek ngarepan ngepel, nanti yainya pulang ya nyambut, ya bantu-bantu di belakang gitu aja. Lalu kalau anak sekarang datang nggak disapa, mulai nyapa aku ada tuh ini kok ini, kalau kiai ini dianggap. Tapi padahal untuk mengetahui niat tekadnya benar-benar pengen belajar itu benar-benar kuat apa enggak gitu. Bahkan di Abah Hamid di Pondok Al Jannatu Darul Mawa itu hampir 2 tahun saya itu di sana itu cuman ngurusin orang gila. Ini santri-santri saya sudah banyak yang saya kirim di pondok. Di sana itu juara ngajinya itu. Lebih banyak itu apa? Ngaji roso. Ngurusin orang-orang gila ini loh. Ini mana tuh? Yang berdiri di sini tadi, Mas Kiki. Sampai bokongnya ledesnya apa? Di sana itu kerjaannya ngurusin orang gila di sawah. Jadi kalau nanti mandiin orang gila, orang gangguan jiwa GSJ itu, GSJ itu saya. Nah seperti itu nanti habis dicuci tempat mandinya, tempat sholatnya, dikencingi itu. Ya harus sabar, belajar notoroso itu. Makanya
untuk belajar ilmu itu yang penting ditotose atine. Karena sesuatu hal yang baik butuh tempat yang baik. Tadi yang saya sampaikan, pertama, kalau mencari ilmu itu diniatkan untuk mendekat kepada yang punya ilmu, dan yang kedua mendekat kepada yang dititipkan ilmu, yaitu guru kita. Dan alhamdulillahirabbil alamin, untuk semua saudara-saudaraku saya sampaikan bahwa di setiap malam Jumat Kliwon akan diadakan gemblengan masal seperti ini. Jadi siapapun yang mau ikut monggo. Siapapun boleh ikut. Di setiap Jumat Kliwon itu ada gemblengan masal, dan di setiap Jumat Legi itu ada ruqyah masal. Ruqyah atau ruwatan masal. Ruqyah, ruwatan masal. Nah, gemblengan ini sebenarnya intinya saya memberikan amalan yang saya amalkan untuk panjenengan semuanya. Karena tujuan saya hanya satu sebenarnya. Di setiap tontonan YouTube saya itu intinya satu, saya ingin membumikan sholawat. Ingin orang-orang senang membaca sholawat. Itu yang menjadi tujuan utama saya. Karena saya mengijazahkan amalan yang sudah saya amalkan. Saya mengijazahkan amalan yang sudah saya amalkan. Oleh sebab itu, amalan yang saya ijazahkan ini nanti insya Allah sudah saya amalkan. Saya tidak mau jarkoni. Ini ngomong urung lakoni. Karena saya merasakan nikmatnya, mudahnya ketika mengamalkan sholawat, maka saya pun juga panjenengan merasakan nikmatnya dan mudahnya hidup ketika mengamalkan sholawat. Dan setiap amalan itu sejatinya adalah perjalanan untuk lebih mendekat kepada Allah. Jadi sampean jangan bangga, untuk semua santri juga jangan bangga ketika panjenengan sudah puasa 5 tahun, sudah wirid selama 41 hari, sudah punya amalan ini itu. Karena semua amalan itu adalah perjalanan untuk mendekat diri kepada Allah, untuk memperbaiki hati. Karena hati tempatnya Gusti. Jadi walaupun sampai punya amalan tiap hari wirid, tiap hari puasa, tetapi kalau sama orang tua durhaka, sama kanca musuhan, karo bojo nesuan, karo anak ngamuan, ini nanti nggak akan ada faedahnya. Karena sebenarnya setiap amalan ini nanti tujuannya untuk membersihkan hati. Nggak ada gunanya kalau sampean wirid tiap malam tapi karo bojo nesuan. Ditata hatinya. Karo ibuke ngamuan, karo tonggo nesuan, karo konco irian. Terus kapan sampainya, kefutuhnya itu kapan? Jadi intinya sampean pahami dulu bahwa amalan ini untuk membersihkan hati, supaya sampean itu tahu Gusti. Karena Gusti Allah itu tidak di Mekah sana, tidak. Jadi jangan sampean mengira Gusti Allah itu di Mekah gitu. Gusti Allah itu di Madinah, Gusti Allah itu di Ka'bah. Bukan. Gusti Allah itu tidak bertempat tinggal. Bahkan Allah itu lebih dekat daripada urat nadi kita. Kalau hati kita bersih, ya hijab yang ada di dalam diri kita ini akan terbuka. Yang menjadi penghalang antara diri kita dan Allah itu ya diri kita sendiri ini. Makanya diri kita harus bisa membuka tabir gaib yang ada di dalam diri kita. Nah sekarang ini kan orang kalau berbicara gaib ini kan gudikan. Orang kalau berbicara gaib ini sekarang semuanya gudikan ya. Kayak seolah-olah pelajaran ilmu hikmah itu tidak ada. Itu padahal kita orang Jawa ini merdekanya juga dari ilmu-ilmu Jawa, dari ilmu-ilmu hikmah, ilmu-ilmu batin. Mulai dari presiden kita, bahkan baginda Rasulullah Nabi kita itu sebelum diangkat menjadi Rasul 25 tahun di Gua Hira. Bertafakur, topo, mbok kira mangan turu ya ora, topo di situ.
Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani 25 tahun di padang pasir. Sunan Kalijogo 2 tahun di samping sungai. Sunan Geseng Mbah Saridin 3 tahun di atas batu. Di semuanya itu butuh pengolahan batin, diolah batinnya. Nah ini adalah salah satu, bahkan kalau kita di pesantren itu, santri itu ya harus disenggol-senggolkan sama yang gaib-gaib itu. Supaya apa? Supaya keterbatasan akal kita ini tidak membatasi kekuasaan Allah. Makanya santri itu harus belajar hijib. Paling tidak itu ya harus belajar mahabbah santri itu. Supaya apa? Supaya kalau membaca itu enggak sekedar membaca tok. Kalau membaca cuman membaca tok, enaknya mau nyalah-nyalahne liyane ya itu. Kowe iki kafir. Ngomong enek sesuatu hal sing apik, oh kowe iki elek. Pokoknya belajar menggo ngelek-ngelek liyane iku bosok arek. Uripe engko susah ya menggo ngelek-ngelek wong mergo apa? Baca bismillahirrahmanirrahim malah dienggo nyeneni kancane. Ora kok nggo ngresiki atine. Padahal ketika membaca bismillah dengan ditafakuri, dengan diriyadhoi, akan muncul di dalam hatinya itu penuh dengan mahabbah, penuh dengan rasa cinta kepada sesama. Lho saiki maca Allahu Akbar nggo ngebom wong lho ora bosok. Padahal ketika membaca Allahu Akbar itu kan Allah yang maha besar, jadi kita nggak ada apa-apanya. Lalu sekarang baca bismillah, baca Allahu Akbar buat ngebukin orang ini kayak gimana? Makanya ini loh, kita ini harus kembali ke pelajaran-pelajaran yang dulu itu, karena ya seperti ini. Makanya saya mengadakan gemblengan seperti ini, biar orang tuh nggak cuma belajar membaca tok, tetapi juga mentafakuri, sehingga kalau membaca bismillah muncul. Ketika membaca bismillah terus menerus ditafakuri, diriyadhoi, dipuasai, lalu muncul di dalam hatinya itu penuh rasa kasih sayang kepada semua orang. Enggak kalau ketika sholat lalu membenci orang yang tidak sholat. Ada orang tukang minum digebuki, terus kayak gimana kayak gitu. Jangan sampai ketika kita sholat lalu membenci orang yang tidak sholat. Jangan merasa diri kita paling baik. Boleh kita itu belajar baik, tapi tidak boleh merasa paling baik. Boleh kita itu belajar baik, belum baik ya terus belajar kebaikan. Makanya siapapun, bahkan non muslim juga boleh ikut gemblengan ini, boleh. Karena Islam itu rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin. Kita itu disuruh baik bukan cuma kepada sesama muslim, bukan. Ke seluruh semua umat manusia, bahkan kepada hewan, kepada pepohonan, kepada alam ini pun juga disuruh baik. Bukan hanya kepada sama muslim. Ya ini kalau sama manusia saling menghina ini terus gimana? Nah langsung saja, ini karena sudah malam. Nanti kalau saya nerocos sih tidak mandek-mandek. Ini sudah malam, nanti akan ada beberapa praktek yang mau saya praktekkan, ijazahkan. Nanti tata cara keilmuannya akan saya ijazahkan. Praktek yang pertama nanti bagaimana caranya untuk menenangkan orang lain. Ini penting. Ini pelajaran utama ketika panjenengan itu mau menjadi dukun. Dukun itu duduk tekun ngamalin kun fayakun, wujudullah. Gak ada yang bilang dukun jelek, tidak ada. Dukun santet yang jelek. Dulu kita sebelum ada dokter ya, ibu bapak kita, nenek kita, leluhur kita berobatnya ya ke dukun, bukan ke dokter. Jadi ini pelajaran utama bagaimana caranya supaya kita itu bisa menenangkan orang lain. Untuk bisa menenangkan orang lain, diri kita harus tenang dulu. Untuk bisa menenangkan orang lain, diri kita harus tenang dulu. Jadi sampean supaya bisa mengetahui masalah orang lain, jernih nose atimu. Kalau atimu bening, nanti sampean akan paham. Ini orang ini kayak begini, masalahnya seperti ini, jalan keluarnya harus diarahkan seperti ini, begitu. Jadi kayak air itu, kalau air itu bening, maka nanti dia akan bisa memantulkan apa yang ada di depannya. Makanya resi isi atimu, atimu. Ojo nesuan mbek konco, ojo ngamuan mbek bojo, ojo irian mbek tonggo. Itu dulu.
Dibersihkan dulu hatinya. Dibersihkan dulu hatinya. Jadi yang pertama, pelajaran yang pertama nanti bagaimana supaya diri kita bisa menenangkan orang lain. Maksudnya bisa memberikan solusi. Jadi spiritual, wong tua iki mau ki sebenarnya tidak menyelesaikan masalah, tetapi mengarahkan bagaimana masalahnya selesai. Mengarahkan untuk supaya masalahnya selesai. Contoh, umpamane sampai niku nyapa kok karo bojo geger ae. Wah, mergo enggak ridho. Sampeyan harus ridho sih mbek bojomu. Aja banding-bandingne mbek bojone wong liya. Apa sing mbok nampa iki kersane Gusti Allah lho Bu, Pak. Ditampa. Lek sampeyan nampa urip sampeyan kok penak. Nah, seperti itu mengarahkan. Lah, supaya kita bisa mengarahkan untuk orang itu ke jalan yang baik, maka kita harus belajar baik dulu. Belajar baik loh ya, bukan jadi orang baik. Belajar untuk baik. Caranya kita harus bening dulu. Supaya kita nanti muncul di dalam rasa. Ini namanya pelajarannya nanti sebenarnya untuk tahap yang kelima. Sirullah, kerentek hati. Jadi bukan karepe rasa, tapi rasane karep. Piye lek ngomong. Ya intinya sir atau petunjuk dari Allah. Ketika kita menjalankan sifat-sifat ketuhanan, maka hidup kita akan dituntun oleh Tuhan. Lek dhewe ki duwe sifat Rahman Rahim, sayang karo padha-padha, engko uripe ya dituntun karo Gusti Allah. Kalau kita punya sifat yang bijaksana, nanti ya hidup kita dibimbing oleh Allah. Intinya siapa yang menjalankan sifat-sifat ketuhanan, maka hidupnya akan dituntun oleh Tuhan. Jadi diri kita enggak menjadi tong sampah, tapi menjadi sungai yang mengalirkan kotoran ke laut. Itu nanti. Jadi ketika ada orang yang memberikan curhatan gitu, saya begini begitu, kita nanti bisa mengalirkan masalahnya ke laut, menghilangkan atau membantu untuk mengarahkan ke arah yang lebih baik. Ini menenangkan namanya. Mungkin kalau saya ngomong nggak ngerti ya, coba saya praktekkan ya Pak ya. Gitu. Caranya gini. Amit gih apa Yai? Kalau tak tulanan sih. Gini. Contoh ketika kita ingin menenangkan orang lain. Amit gih apa gih? Menenangkan orang lain. Caranya diri kita harus tenang dulu. Lalu bagaimana supaya diri kita tenang? Yang pertama harus manut kersane Gusti Allah. Manut kersane Gusti Allah. Itu yang paling pertama. Cara kita manut kersane Gusti Allah bagaimana? Kita harus paham dulu bahwa kita itu diciptakan dari mana, terus di dunia ini mau ngapain, terus tujuannya kita hidup itu mau ngapain itu. Jadi harus tahu tujuannya hidup. Dan supaya seseorang tahu tujuannya hidup, dia itu harus punya ilmu. Karena ilmu itu adalah nur cahyo, penerang. Jadi harus hidup itu harus ada penerangnya. Kalau hidup nggak ada penerangnya ya nabrak-nabrak. Jadi orang hidup itu harus tahu tujuannya hidup. Orang hidup itu harus tahu tujuannya hidup. Kalau sampean tahu tujuannya hidup nggak akan jadi orang yang bingung, terus salah, terus akhirnya gubuan nggak akan. Dikasih susah nggak terlalu susah, dikasih senang nggak terlalu senang. Jadi dikasih sehat ya digunakan untuk beribadah, sakit ya diterima, gitu. Kayak sampean yang dari Malang ke Blitar, tujuannya tahu kan ke Blitar, ya tenang aja jalan ke Blitar. Tapi kalau nggak tahu tujuan ke Blitar, ya bingung nih jalan. Makanya ilmu itu sebenarnya bukan hanya tujuan hidup, tapi kebutuhan hidup. Ilmu itu bukan hanya tujuan hidup sebenarnya, tapi kebutuhan hidup. Karena orang hidup butuh ilmu. Kalau orang di dalam hidupnya punya ilmu, dia nggak akan jadi gubuan, nggak akan gampang terombang-ambing. Kalaupun senang sama istri, sama perempuan ya sama istrinya ya apa nikah lagi apa gimana, tapi nggak suka sama istri orang, nggak suka jajan kan begitu. Kalaupun dia suka kesenangan ya dia senang yang makan tapi nggak minum-minuman keras kayak begitu. Jadi nggak mudah terombang-ambing seperti itu. Nah caranya supaya kita memahami tentang jalan hidup kita, yang pertama kita harus mengetahui tentang ilmunya dulu. Nah ini harus tenang dulu. Tenang. Bagaimana sih cara tenang itu? Tenang itu
yang pertama kita harus menenangkan diri kita dulu. Harus menenangkan diri kita dulu. Panjenengan coba sini berdiri. Ya. Ini perempuan dulu ya, perempuan dulu. Sini. Lo bingung mau ada kemana? Ada ke sini ya. Panjenengan itu namanya siapa namanya? Namanya Reni. Oh, perempuan ikut gemblengan ya. Perempuan ikut gemblengan. Mbak Reni ini dari mana? Bojone nesurai. Sebenarnya untuk menenangkan orang lain itu mudah, Kang. Yang penting diri kita tenang dulu. Ini sebenarnya kalau dari segi ilmu modernnya, sainsnya juga ada. Jadi ketika kita ingin menenangkan orang lain, diri kita itu harus tenang dulu. Itu yang kunci utama. Kita nggak akan mungkin bisa menenangkan orang lain kalau diri kita itu belum tenang. Biantura ya. Adem. Jangan dipraktekkan ya. Jangan dipraktekkan di jalan. Ada dua seperti ini. Ada yang menggunakan ketenangan diri ketika kita punya niat, maka kita menyalurkan. Ada yang menggunakan khodam, itu disebut dengan gendam. Tapi kalau ini bukan. Kita hanya menenangkan orang lain. Ini bisa untuk pengobatan yang susah tidur, suka kecanduan dan lain sebagainya, begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bangun. Ya, ditanya malah tidur, Mbak. Sampai itu ditanya malah tidur. Sini aja dulu, nanti dulu. Ditanya kok malah tidur ya. Suaminya ada enggak ini? Sama suaminya enggak? Jadi untuk membuat seseorang itu menjadi tenang, yang pertama kita itu harus tenang dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita ingin mengarahkan seseorang ke arah yang lebih baik, maka batin kita harus bersih dulu. Seperti air nanti bisa untuk mengalirkan yang lain gitu. Nggih. Panjenengan dari rumah ke sini berapa jam perjalanan? Jauh ya? Injih. Bismillah. Kalau sakit Yun tolong ambilkan peci saya sini. Ambilkan kopi saya. Apa tuh? Coba kopi apa tuh sakono apa sing tenanan. Aja guyon, tak ajar. Coba dicoba dulu. Tenanan ta. Wih, hapus-hapusan ya sini. Coba ya. Tenanan coba. Ini kopi aja kesok. Enggak, ada lemnya jenda woy. Malah duduk. Ini kok malah duduk. Kok malah duduk piye ta? Kok nggak bisa diambil, Gus? Bisa kata siapa? Ada lemnya aja enggak kok. Nggak. Coba dulu, nanti dulu. Nyapa diangkat, coba diangkat. Berat. Enak apa nih ya? Berat. Malah seram tak. Ya sini wis. Sudah guys. Enak orang dikerjain. Jadi kenapa? Terus ini sebenarnya begini, guys. Bagaimana sih caranya untuk membuat orang lain tenang? Jadi panjenengan harus tenang dulu. Dengan cara duduk, diam, jangan mikir apapun dan jangan sama sekali bergerak. Jadi lek wiridnya coba
wirid ograh gitu. Jangan gitu. Wirid itu diam, meneng. Di dalam ilmu tasawuf, ilmu yang paling tertinggi itu diam. Jadi meneng awakmu seorangnya awakmu dimenengne karo Gusti Allah. Jadi berdiam dirilah sebelum kamu itu benar-benar didiamkan oleh Allah. Bahkan kalau panjenengan punya masalah atau ada orang yang minta solusi punya masalah, menengok. Diam, jangan bergerak sama sekali, pasrahkan semuanya kepada Allah. Dzikir hu Allah, hu Allah, hu Allah. Nanti akan ada petunjuk. Ini sudah diajarkan oleh orang-orang tua kita dulu, terutama orang Jawa, luhur Jawa. Kalau ada masalah yang berat, terus menengok, ojo malah ogreh. Bojomu rewel, mbok kandhani ra kena, ojo mbok kaplok. Minggat malah kowe. Anakmu imu nakal, ojo mbok getak, lunga. Apa nek mbok kaplok, anakmu gede genti kowe dikaplok malah. Jadi kalau ada masalah, sekira kamu tidak mampu, menengok. Saya itu kalau istri saya tak omongi gak manut, saya itu meneng. Aku lunga kono tambah nesu, tak sauri tambah ceru. Tambah begok-begok. Itu lebih baik diam. Jadi kalau ada masalah, kalau sampean itu ndak mampu, kowe iki asline mongkon meneng tok lho, Kang. Kita itu cuma disuruh diam tok. Ora terus malah ogreh. Contoh bojomu nesu ngamuk, dikandani ra kenek. Bangun malam, duduk langsung dek tanah, lalu matur, ya Allah bojo kuwi titipanmu. Saiki bojo kuwi tak atur ra kenek. Tolong aturin ya Allah gitu. Terus baca amalannya. Mandi, ada isyarahnya nanti. Anakmu ruwewel, wis tambah gede tambah nakal. Aja mbok getak apa mbok kaplok engko dibaca amalan. Matur ya Allah, anakku iki titipanmu. Panjenengan nitipne aku anak. Saiki anakku rewel, tolong ya Allah. Dilembutno atine. Baca ya Allah ya Latif, ya Allah ya Latif. Akan ada petunjuknya nanti. Jadi berdiam dirilah kamu sebelum nanti kamu benar-benar didiamkan oleh Allah. Menengo. Ilmu meneng iki ilmu dhuwur, Kang. Menengo. Malam itu duduk, coba diduduk. Wis meneng nganteng aja ogreh, rasakno mawon nikmate Gusti Allah sing diparingno jenengan. Wis sampean sing pamane sampean pengin donya, ilangno kepenginane donya. Sing sampean pengin duwe ilmu, pengin ini, pengin ngono, ilangno kepenginanmu. Sing sampean pengin ndang bojo, ilangno penginanmu duwe bojo ayu sik. Nikmatano sik, pasrahno sik karo Gusti Allah tanpa njaluk apapun. Terus sampean wirito. Ini nanti mandi. Ini kuncinya. Kuncinya ketika seseorang berdoa supaya pengen cepat terkabul iku ojo sampai dikuasai hawa nafsu. Ini yang sering nggak mandi itu kayak gitu. Wiritan pengen ngintone cah wedok, jadi wiritane sing dibikinne wedokane kuwi malah tambah gendeng ora etok iya. Ini seperti itu. Pengen sugih, wiritane pengen ndang sugih tok. Jadi ditinggalkan dulu dunianya. Kalau pengen dapat dunia. Kuncinya seperti itu. Paham nggih? Terus yang kedua sekarang amit nggih. Sarungkar melorot nggih. Nggih. Sekarang ceritane dolanan golok-golokan. Sorongnya tak jajalan sih. Coba dipegang dulu, Mas kameramen. Dijajal. Iki tenanan landap apa enggak? Biar dipegang dulu. Diputerno. Dipegang sendiri. Diputernya rana. Dan dipegang sendiri. Nah, atas bawah, ngesor dhuwur. Karena ke kancane engko mbok bacok. Muter sik. Muter sik. Aku tak menakni sarung. Landep ora, Pak? Landep. Wis pamitan rong mek bojone. Ngesor dhuwur. Landep lagi. Sampun? Iya, ampun. Amit.
Coba sini sayang. Ada kertas? Apa namanya? Tadi mana sayang? Itu kardus coba. Ya. Lah, mana? Kekebalan seperti ini, kuncinya itu sebenarnya kita belajar tentang ilmu kaji diri. Jadi ketika Nabi Adam berada di surga, seluruh yang ada di surga itu, semua makhluk disuruh untuk menyembah kepada Nabi Adam, termasuk besi, batu, jin, malaikat dan lain sebagainya. Itu sebenarnya bukan menyembah kepada Nabi Adam, tetapi menyembah kepada Nabi Adam, mengikuti Nabi Adam yang menyembah kepada Allah. Jadi Nabi Adam itu adalah imamnya. Jadi ketika kita itu sholatnya tenanan, sujudnya tenanan, maka makhluk-makhluk semua yang ada di alam semesta ini menjadi makmum kita. Inilah disebut dengan ilmu kaji diri. Jadi bukan berarti orang ilmu kebal itu menggunakan jin. Jadi banyak yang mengatakan bahwa semua ilmu kekebalan itu menggunakan jin. Sebenarnya tidak. Jadi ada yang menggunakan hodam dan ada juga yang menggunakan ilmu kaji diri. Jadi seperti yang kita praktekkan ini nanti, ketika kita berkata, hai kau besi, aku adalah imammu, engkau adalah makmumku, haram bagimu menyakitiku. Setelah itu ditiupkan ke besinya atau cukup dilihat. Gak mungkin kalau dibegal orang di jalan dipinjam dulu kalau tak sebulih saya nggak mungkin. Cukup dilihat aja, dipandang besinya sambil dibaca amalannya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna haditsi wa inna bosi hayyun bosi mautun. Ini syahadat besi di surat Al-Hadid. Hafalkan dulu. Nanti rapal ya, tapi yang penting pamitan dulu lah sama istrinya. Sing BBAWAC. Yang aku tak izin. Bablas jalan ngapura. Coba hafalkan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna haditsi wa inna bosi hayyun bosi mautun. Apal? Coba asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna haditsi wa inna bosi hayyun bosi mautun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna haditsi wa inna bosi hayyun bosi mautun. Hafal? Gila jajal orang hafal. Itu namanya syahadat besi. Dibaca 14 kali tahan nafas, terus nanti langsung diuji coba. Itu nanti praktek yang kedua, yaitu kekebalan. Terus praktek yang ketiga yaitu takdil. Takdil itu menarik benda pusaka atau mendohirkan sesuatu hal yang di alam gaib. Biasanya suatu benda yang membuat itu manusia, tetapi diselimuti oleh kegaiban, oleh bangsa jin itu. Nah, ketika bangsa jinnya disingkirkan, maka bendanya akan dohir. Ini nanti sebenarnya ilmu takdil itu mudah. Yang terpenting paham dulu dengan keilmuannya. Paham dengan keilmuannya. Jadi yang pertama, bagaimana caranya kita berkomunikasi dengan kegaiban tersebut. Dengan kegaiban tersebut. Caranya bagaimana? Sebenarnya yang paling mudah itu dengan cara mengamalkan Ya Latif dan surat Al-Ikhlas. Jadi sholawatnya sebagai
pondasinya atau pistolnya. Nah, pelornya itu, pelontarnya itu, pelurunya itu adalah surat Al-Ikhlas atau Ya Latif itu tadi. Monggo sampean sini. Ya. Ya. Caranya tenangkan dulu batinnya, santai mawon. Nama ibu kandungnya siapa? Sri, Kalau nama jenengan? Rudi. Caranya gini. Untuk yang kemarin sudah ikut gemblengan yang pertama, untuk bisa berkomunikasi dengan makhluk gaib itu ada tingkatannya. Yang pertama dengan menggunakan rasa. Dengan menggunakan rasa. Untuk menggunakan rasa ini yang dibutuhkan ialah keyakinan. Yang dibutuhkan adalah keyakinan. Maka di situ orang yakin kalau sudah merasakan. Kita yakin kalau kopi itu pahit atau manis kan kalau sudah merasakan. Kalau belum merasakan kan ya belum yakin gitu. Coba berdiri dulu ya, sampean berdiri tidak apa-apa. Sampean berdiri, siapa ini? Siapa namanya jenengan? Ini? Tri. Mbak Tri. Kok sama ya Bu Sri, Bu Tri? Dari mana? Blitar. Injih, siap. Yang sudah ikut gemblengan yang kemarin, yang tahu kuncinya, begini nih. Dibaca dulu kuncinya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina. Itu kalau kita dengan cara ditempelkan atau dimasukkan ke dalam tubuh. Kalau semuanya kita nggak perlu harus memegang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang ini siapa? Yang ini siapa? Yang ini. Siapa jenengan? Sampai dari mana? Terus di sini lagi ngapain ini? Coba bisa ada duduk? Sama tadi di mana? Kuburan mana? Di mana? Di sana. Terus di sini ngapain? Ketawanya gila nih. Sama bisa di sini kenapa? Ngerti ndak sama nih sone kene nyapa? Tak tarik. Piye lek ku narik mau? Lek ku narik piye? Bingung awak mendek kene. Bingung kok guyang-guyu. Panas. Panasnya apa? Mulai dhewe ndak iso. Sik, enteni ini kene sik. Ini berbeda nggih, dua makhluk seperti ini. Kalau semuanya kita panjenengan nanti pengobatan, seseorang itu sudah panjenengan ingin masukkan. Kalau yang dari awan-awan itu biasanya lebih banyak yang dari golongan seperti ini, jin yang menyerupai dalam bentuk hewan. Tapi kalau yang dari tempat biasanya seperti ini. Kunti ini biasanya hidupnya di pepohonan, di
di kuburan gitu dan lain sebagainya gitu. Hihihi. Hihihi. Panas. Aku adem mau. Nyapa panas. Ning endi nek geni? Endi? Mosok aku nek genine kobong ta? Ora nek genine. Mosok aku nek genine. Balik no. Pengen mulai. Mulai dhewe ndak iso. Lek wis jin sakti tenan aku takon. Iki jengane sapa Pak Mburi iki? Berarti ndak sakti. Pengen mulai? Mulai dhewe ra iso? Bismillah. Tak tarik, ketarik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah. Assalamualaikum. 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 Apa kotak-kotak? Sampai dari mana? Mau tak ajak ngopi jenengan? Ya pun monggo. Kula namung badhe silaturahmi mawon. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Monggo, Aji. Sebenarnya pun sadar Kang. Monggo. Iya. Monggo balik. Monggo, santai mawon. Ciri dari bangsa jin itu satu, sifatnya itu temperamental. Ciri khasnya satu bangsa jin itu temperamental, nesuan. Makanya sing nesuane kancane jin. Sing nesuane kancane jin. Nggih. Monggo langsung saja nggih. Saya minta tolong benar-benar dihafalkan. Urung hafal nelpon saya bojone. Bu, aku nyeluk ngapura, aku arep dijajal. Lek bablas ya wis bene. Dihafalkan ya. Dihafalkan. Untuk yang khusus ada berapa orang? Ada sayang yang khusus? Berapa orang? Ada yang khusus? 5 orang? Maju, dipanggil. Bapak Suwandi dari Magetan, maju sini dulu di depan saya. Terus yang kedua? Amir Faujan dari Bojonegoro. Terus yang ketiga? Imam Hamdani dari. Terus yang keempat? Sri Rahayu Ningsih. Oh ya, sini. Bingung dia sini. Aduh. Siap. Widodo Andreas. Oh siap. Monggo sini. Iya, monggo duduk sini. Siap. Inggih. Jadi untuk semua saudaraku, ini sebenarnya semuanya sama saja, antara yang khusus dan yang umum tidak ada bedanya. Hanya kalau semuanya seorang mau perjalanan jauh itu ada yang mengamalkan sendiri, ada yang dijalankan begitu, ada yang dinaikkan mobil, ada yang diberikan arah-arahannya untuk jalan gitu. Sebenarnya sama saja. Amalannya juga sama. Khusus yang nanti secara umum saya minta puasa selama 7 minggu. Jadi selama Selasa, Rabu, Kamis itu puasa.
Selasa, Rabu, Kamis, malam Jumatnya tidak tidur. Selasa, Rabu, Kamis, malam Jumatnya tidak tidur. Itu dilakukan selama 7 minggu. Jadi panjenengan nanti setelah saya beat, setelah saya kasih amalannya, tolong dipuasai selama 7 minggu. Dan panjenengan yang khusus ini mengganti dari puasa santri yang 7 minggu tadi. Jadi puasanya sudah diganti, disalinkan gitu. Sampean tinggal mengamalkan. Nah, sampean mengganti puasanya yang 7 minggu itu. Untuk yang lainnya nanti puasa 7 minggu selama 3 hari. 3 hari selama 7 minggu. Selasa, Rabu, Kamis, Selasa, Rabu, Kamis, Selasa, Rabu, Kamis. Ngoten nggih? Untuk santri sini sayang, Mas Eko, Ustaz siapa? Iki, Pak Lurah, Jani. Ini minyaknya semuanya dirajahkan di depan, belakang, cakra pusar, leher, hidung, kepala semuanya ya. Monggo, saya tak merajah yang bagian khusus. Dikit. Ketika dirajah sampean zikir Allah Allah, setiap detak nafas di barengnya dengan zikir Allah Allah nggih. Zikir Allah Allah Allah, matanya terpejam dan rasakan keluar masuk nafas dengan zikir Allah Allah. Tegak dulu. Tegak nggih, zikir Allah Allah.
Dirasakan getarannya. Kalau bergerak diikuti. Wah. Rasakan getarannya, diikuti. Tangannya tekan ke depan. Dirasakan getarannya. Dirasakan getarannya. Kalau ingin bergerak, tangannya diikuti. Rasakan. Jalan coba sana. Jangan itu, biar nggak bosan. Jalan sana.
Ambilin gelas. Maju sini, Mbak. Maju sini. Duduk. Megang. Ini. Minum kapsulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dah ke belakang. Enggak, Bapak maju. Amit. Monggo, Kang. Amit. Pegang dulu. Bismillah. Monggo. Diminum dulu. Bismillah. Maju sini, Kang. Oke. Untuk semuanya satu kali bacaan kuncinya tahan nafas, lalu niatnya sesuai dengan kerenteknya hati. Sekarang tarik nafas dari hidung, tahan nafas, baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim 7 kali tahan nafas. Sambil tahan nafas di dalam hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim 7 kali tahan nafas. Lepaskan nafas dari mulut pelan. Tarik nafas lagi dari hidung. Baca dalam hati Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati 7 kali tahan nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Buang nafas dari mulut pelan. Tarik nafas lagi dari hidung. Dalam hati membaca Salamun qaulam mir rabbir rahim. 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 Bernafas dari mulut pelan. Tarik nafas dari hidung. Dalam hati Allahu Somad. Dalam hati tarik nafas, dalam hati baca Allahu Somad.
Lepaskan nafas dari mulut pelan. Dalam hati, ya Allah, berikanlah saya ilmu gaib yang positif untuk diri saya, keluarga saya, agama saya, dan negara saya. Bismillah, bismillah, bismillah. Tarik nafas, tahan, bayangkan di muka huruf Allah. Lepaskan nafas pelan. Tarik nafas, tahan di dada, bayangkan huruf Muhammad. Lepas nafas pelan. Tarik nafas, tahan di perut, bayangkan ibu dan bapak. Lepaskan dari nafas. Tarik nafas dari hidung, dalam hati baca. Ya Allah, berikanlah saya ilmu gaib yang positif untuk diri saya, keluarga saya, masyarakat, agama, dan negara. Bismillah, bismillah, bismillah. Buang nafas dari mulut pelan. Sekarang rasakan keluar masuk nafas, dirasakan saja dengan zikir Allah, Allah, Allah. Jangan bergerak sama sekali. Rasakan keluar masuk nafas dengan zikir Allah, Allah, Allah. Dirasakan dan dinikmati keluar masuk nafas, dan setiap detak jantung diimbangi dengan zikir Allah, 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 Allah. Dirasakan.
Oke, cukup. Sekarang tangannya direntangkan ke depan semua, tangan dua-duanya. Ininya di atas, putihnya di atas. Nah, nanti bertabrakan ini. Tarik nafas ya. Tarik nafas. Lalu baca nanti tarik nafas dalam hati. Baca Allahu Somad. Lalu ya Allah, saya meminta gerak rasa. Nanti akan ada rasa yang halus bergerak begitu, diikuti ya rasanya. Jangan malu-malu, ojo isin-isin. Namanya ilmu gerak rasa. Matanya terpejam, tarik nafas di hidung, dalam hati baca Allahu Somad. Ya Allah, saya memohon ridho dan maunahmu ya Allah. Berikanlah saya ilmu gerak rasa untuk menambahkan keimanan di dalam diri saya. Bi'idnillah, bi'idnillah, bi'idnillah. Lepaskan nafas pelan, diikuti rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sayyidina ya kutuba rubani ya khususumadani ya mahmuba subhani ya mukhidi Aba Muhammadin Sayyidina Sya'abul Qadir Jailani Agishni wa amidani fi qadai hajati wa yaqadi al hajat wa yaqadi al hajat wa yaqadi al hajat. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi, sebentar ya Allah. Hadir binillah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena sudah hadir. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillah, 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 bismillah. Bismillah, 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 bismillah. Hadir.